Ini adalah bagian yang paling menarik dari tulisan Helms. Dia menulis di belakang badai besar dari Raja Gianyar, diikuti oleh 3 badai yang lebih kecil dan lebih sederhana. Pada masing-masing badai tersebut berisi seorang wanita yang akan dikorbankan. Bangkit dan jatuhnya sebuah kerajaan di Bali biasanya diawali oleh sebuah upacara kematian sang raja. Upacara ini disebut dengan ngaben atau pelebon, yang merupakan upacara pembakaran jenazah yang masih dilaksanakan hingga saat ini di Bali. Dalam rangkaian upacara ini, jenazah akan dibakar dengan berbagai sarana ritual, dan abunya akan dihanyutkan ke dalam laut. Terdapat berbagai variasi dalam upacara pelebon atau ngaben di Pulau Bali. Menurut Desa Kalepatre dan Catur Dreste, tiap daerah, tiap klan, dan setiap raja memiliki caranya masing-masing dalam melaksanakan upacara kematian ini. Dalam buku yang berjudul Pioneering in the Far East yang diterbitkan di London tahun 1882, penulisnya Ludwig Werner Helms menggambarkan dengan jelas bagaimana rangkaian upacara pelebon Raja Gianyar Dewa Manggis 20 Desember 1847 yang dihadirinya. Helms merupakan seorang pedagang berkebangsaan Denmark yang bekerja untuk Masleng di Kuta. Hari itu merupakan hari yang indah. Masyarakat Bali berduyun-duyun berjalan di atas pematang sawah menuju Puri Gianyar. Hampir semua raja-raja di Bali menghadirinya, didampingi oleh pengiring yang berjumlah besar. Helms menulis, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka memiliki kesempatan menyaksikan salah satu dari pertunjukan yang mengerikan ini. Masyarakat di Bali digambarkan memakai pakaian yang meriah dan bersinar, tidak seperti orang yang sedang berkabung, melainkan lebih mirip dengan kerumunan yang sedang berbahagia menuju tempat wisata. Ludwig Werner Helms tampaknya bingung. Sulit bagi petualang Eropa ini mempercayai bahwa hanya beberapa kilometer dari pemandangan ini, 3 wanita Bali tanpa melakukan kejahatan apapun demi kesetiaan kepada sang raja akan mengalami kematian yang paling mengerikan, sementara ribuan orang menonton. Digambarkan di tengah lapangan terbuka, terlihat struktur batas tinggi 1,5 meter dengan atap berwarna keemasan, ditopang oleh tiang berwarna merah. Di tengah bangunan tersebut berdirilah patung kayu singa, meriah dengan hiasan-hiasan merah dan emas. Yang dimaksud Helms di sini merupakan petulangan berbentuk singa. Petulangan merupakan patung berbentuk binatang mitologi yang terbuat dari kayu dan ulatan bambu. Di bagian dalamnya dibiarkan berongga sebagai tempat pembakaran jenazah. Ada beberapa macam bentuk petulangan, yaitu lembu, singa, naga kang, gajah mina, dan wekastinara singa. Perwujudan babi, gajah, manusia, dan singa diwujudkan dalam satu petulangan. Bentuk ini jarang digunakan, tetapi ada dalam sastra. Helms mencatat yang menyaksikan upacara pelebon ini mencapai 40.000 sampai 50.000 orang. Jika angka tersebut mendekati kebenaran, itu berarti sekitar 5% dari keseluruhan populasi Bali menghadiri pelebon Raja Gianyar pada tahun 1847.
Dari kejauhan terlihat layon atau jenazah Raja Gianyar. Diangkat menuju Traktak, sebuah tangga yang dibuat dari bambu. Dibangun melintasi dinding puri, menghubungkan antara halaman istana ke atas badai Tumpang Solas. Sebuah menara berbentuk pagoda yang akan menjadi tempat usungan jenazah raja saat diantar menuju tempat pembakaran. Dalam catatan Helms, badai Tumpang Solas ini diangkat oleh 500 orang laki-laki. Hanya sang raja yang diperbolehkan menggunakan badai Tumpang Solas. Badai merupakan salah satu bentuk dari pemereman. Jika diterjemahkan secara harafiah, pemereman berarti tempat tidur. Ada beberapa macam bentuk pemereman, yaitu bale-balean, pepage, wadah, badai, dan padme. Pemereman ini adalah suatu simbol daripada gunung. Jenazah diusung dengan pemereman, itu bermakna sang mati pergi naik gunung untuk menghadap Dewa Siwa. Arak-arakan yang berbaris di depan badai terdiri dari pasukan bertombak, diiringi dengan barisan penabuh gamelan. Di belakangnya, sejumlah pria dan wanita membawa berbagai macam sarana ritual yang sakral. Kemudian diikuti oleh Raja Muda, Dewa Pahang, bersama sejumlah pangeran dan bangsawan yang mengiringinya. Di belakangnya terlihat seorang pendeta, sang pedanda agung, dibawa di atas tandu yang dibungkus dalam gulungan kain, yang dibuat untuk melambangkan seekor ular besar, dicat dengan warna putih, hitam, dan bergaris emas. Kepalanya yang besar berada di bawah tempat duduk pedanda, sementara ekornya terikat di badai. Dari catatan Helms tersebut, tampaknya bentuk naga bande di tahun 1847 sedikit berbeda dengan naga bande yang kita kenal saat ini. I Gusti Ketut Kaler menulis dalam bukunya bahwa menurut ketentuannya, panjang seekor naga bande seharusnya 1600 depa. Bila satu depa sama dengan 150 cm, maka naga bande ini panjangnya mencapai 2400 meter atau 2,4 km. Setelah membaca tulisan I Gusti Ketut Kaler dan membandingkan dengan tulisan Helms, kemungkinan yang dilihat Ludwig Werner Helms di Gianyar tahun 1847 adalah naga bande raksasa sepanjang 2,4 km yang menarik badai Tumpang Solas. Hanya raja keturunan dari dalam Batu Renggong dan seorang pedanda Buddha yang berhak menggunakan naga bande. Namun beberapa bangsawan juga berhak menggunakan naga bande jika mendapat anugerah dari dalam. Penggunaan naga bande ini tidak lepas dari kisah dalam Batu Renggong menguji kesaktian Dang Hyang Astapaka. Ini adalah bagian yang paling menarik dari tulisan Helms. Dia menulis di belakang badai besar dari Raja Gianyar, diikuti oleh 3 badai yang lebih kecil dan lebih sederhana. Pada masing-masing badai tersebut berisi seorang wanita yang akan dikorbankan. Berpakaian serba putih, rambut mereka yang panjang terurai, sebagian menutupi tubuh mereka, dengan sebuah cermin di satu tangan dan sebuah sisir di tangan lainnya. Mereka tampak asik menghias diri seakan-akan hendak pergi ke pesta. Helms menulis, di sekitar 3 badai tersebut berdiri para keluarga dan teman dari 3 wanita tersebut. Mereka tidak memandang persiapan yang mengerikan itu dengan cemas, atau mencoba menyelamatkan anak-anak dan saudari-saudari mereka yang malang itu dari kematian mengerikan yang menunggu mereka.